Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, dengan Pastor Rian Tanuwijaya. Saya senang sekali bisa kembali menyapa saudara sekalian dalam Pastor Talk Zion Church of Christ, di mana melalui Pastor Talk ini kami akan membagikan firman Tuhan secara singkat untuk menemani keseharian saudara sekalian. Dan saya berdoa dan berharap dimanapun Anda mendengarkan, Anda diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus bekerja mengubahkan hidup saudara sekalian menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, pada Pastor Talk di hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Panggilan untuk Mengasihi. Saya akan mengambil ayat dari Yohanes 15 ayat 11-12. Dikatakan demikian, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen tentunya kita sudah sangat familiar dengan panggilan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati serta mengasihi orang lain. Dikatakan inilah hukum yang pertama dan terutama yang Yesus tekankan dalam pengajarannya. Namun, yang kita sering lewatkan adalah di dalam Yohanes 15, yaitu di saat-saat terakhir sebelum Yesus ditangkap dan dihakimi atau disalibkan, Yesus kembali menekankan kepada murid-muridnya mengenai perintah untuk saling mengasihi seperti Yesus mengasihi mereka. Di sini artinya Yesus sedang memberikan penekanan lagi, yaitu mengenai panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi orang yang mengasihi sesama. Artinya panggilan ini atau perintah ini menjadi sangat-sangat signifikan dan sangat-sangat penting karena disebutkan pada saat awal pengajaran Yesus dan juga di akhir sebelum Yesus disalibkan. Nah, yang menarik seringkali kita temui dalam gereja atau dalam komunitas Kristen, kita nih banyak yang lebih menjadi orang yang menghakimi dibandingkan orang yang mengasihi. Kadang-kadang ada yang merasa dirinya lebih suci, atau lebih paham Alkitab, atau lebih sering pelayanan, lebih aktif dalam pelayanan, yang mengakibatkan dirinya berpikir dia boleh menghakimi orang lain yang belum sepandai atau sesuci dirinya. Ini kita harus berhati-hati, saudara. Jangan sampai kita terperangkap dalam sikap hati yang menghakimi seperti ini. Hal ini yang ingin Yesus hindari dilakukan oleh orang Kristen. Melalui ayat ini, Yesus mengingatkan kembali, memerintahkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang mengasihi satu sama lain, bukan menghakimi. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan penghakiman itu jatahnya Tuhan, bukan bagiannya manusia. Penghakiman itu hanya menjadi bagiannya Tuhan. Bahkan kalau kita ingat dalam kisah perempuan yang berzina, yang dikatakan Yesus adalah, siapa yang tidak berdosa hendaklah ia melempari perempuan itu dengan batu. Di sini Yesus menekankan bahwa kita sebagai manusia memang memiliki kecenderungan untuk kita menghakimi. Apalagi kalau memang kita sudah susah payah berupaya mengeluarkan tenaga untuk kita mencapai di tempat kita sekarang. Dengan kepandaian kita sudah banyak jam terbang dalam pelayanan, memang akan membuat kita cenderung untuk menghakimi. Tapi ini yang Yesus ingin kita ingat, agar kita jangan menjadi orang yang menghakimi, sebaiknya untuk menjadi orang yang mengasihi. Karena dikatakan juga ketika kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang akan menjadi tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Artinya dengan kita mengasihi orang-orang, kita juga sedang mengerjakan kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita bahwa kebaikan Yesus ada dalam diri kita sehingga kita mengasihi orang tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Namun biarlah sharing firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa panggilan sesungguhnya untuk kita pengikut Kristus adalah untuk saling mengasihi, bukan menghakimi. Marilah kita renungkan sikap hati kita kepada orang-orang di sekeliling kita, baik orang Kristen maupun bukan. Terlebih lagi yang bukan Kristen.
Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi kita? Atau apakah kita masih menjadi orang-orang yang menghakimi? Marilah kita mendekat kepada Tuhan yang akan memampukan kita untuk bisa mengasihi. Dan saya yakin dan percaya ketika kita berkomitmen dalam melakukan hal ini, hati kita akan melimpah dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan yang paling penting saudara, orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita pun akhirnya bisa merasakan kebaikan Tuhan bagi hidup mereka. Apalagi orang yang bukan Kristen yang ada di sekeliling kita, dengan kita mengasihi mereka, siapa tahu mereka jadi merasakan kebaikan Tuhan dan mereka mengenal Kristus. Wow. Itu saja yang bisa saya bagikan di Pastor Talk hari ini, dan saya berharap, saya berdoa firman Tuhan yang dibagikan tidak akan pernah kembali sia-sia, mengerjakan pekerjaan yang baik dan pastinya berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami bersyukur kalau hari ini kami kembali diingatkan bahwa panggilan kami sebagai pengikut Kristus adalah untuk mengasihi, bukan untuk menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kuatkanlah kami Tuhan, berilah kami hikmat untuk kami boleh melakukan panggilan tersebut, agar kami benar-benar menjadi saksi Kristus dimanapun kami ditempatkan. Kami menyerahkan aktivitas kami hari ini ya Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang pegang, dan kami percaya ketika Tuhan menyertai, apapun yang kami lakukan pasti Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.